Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang 40 hadis tentang anak-anak dan remaja. Dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Syaddad Ibnul Hadi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatayil isya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada salah satu sholat isya. Ya, yang dimaksud di sini sholat maghrib atau sholat isya, karena sholat maghrib pun dikatakan sholat isya. Ya. Orang-orang terdahulu mengatakan sholat maghrib sholat isya dan sholat isya al-akhirah. Maka di sini dikatakan ihdai sholatal isya. Ya, kalau bukan maghrib berarti isya. Wa huwa hamilun Hasanan au Husain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain. Ini rawinya ragu ya. Siapa yang dibawa dari cucunya, Hasan atau Husain? Dua-duanya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak adiknya. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Tapi rawi ragu siapa yang dibawa oleh Rasulullah ya, karena memang ini salatnya salat malam ya, salat maghrib atau salat isya. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke mihrab karena beliau adalah imam salat. Kemudian beliau meletakkan cucunya itu di samping beliau. Tsumma kabbara lis-shalati fa shalla. Lantas beliau melakukan takbiratul ihram untuk memulai salat. Fasajada baina dhahranai salatihi sajadatan atalaha. Maka di sujud pertengahan sholatnya beliau itu sujud lama sekali ya. Farafa'tu ra'si, maka Syaddad bin Had ini ketika merasakan kok lama sekali sujudnya Rasulullah, maka beliau mengangkat kepalanya. Kemungkinan mengangkat kepalanya karena beliau takut kalau beliau tidak mendengar Rasulullah itu bertakbir ketika mengangkat kepala ya, ketika duduk setelah sujud. Makanya beliau angkat duluan ya. Takutnya beliau yang salah dengar. Atau kemungkinan yang lain, beliau mengangkat kepala ingin melihat apa yang terjadi. Tidak biasanya Rasulullah sujud selama ini. Fa idzas sabiyyu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Maka Syaddad ini melihat cucu Rasulullah tadi ternyata di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau dalam kondisi masih sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka aku pun kembali sujud. Setelah Syaddad ini tahu, oh ternyata yang terjadi adalah cucu Rasulullah naik di punggung Rasulullah pada saat beliau sujud. Makanya beliau tidak segera mengangkat kepalanya. Maka Syaddad ini langsung sujud lagi setelah tahu kondisi yang terjadi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, qala an-nas, ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahranai salatika sajadatan ataltaha. Ya, ketika Rasulullah sudah selesai salat, maka orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya kamu tadi sujud di tengah-tengah salat tadi kok lama sekali. Hatta dzananna annahu qad hadatsa amrun au annahu yuha ilaika. Ya, sampai kami mengira terjadi sesuatu padamu atau sedang turun wahyu kepadamu ya, sehingga engkau ya sujudnya lama sekali. Faqala kullu dzalika lam yakun. Ya, semua perkiraan kalian itu tidak terjadi. Lantas apa? Kenapa Rasulullah SAW sujudnya kok lama? Walakin nabni irtahalani fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdiya hajatahu. Akan tapi anakku ini, ya cucuku ini sedang naik di punggungku, maka
aku tidak suka kalau membuatnya tergesa-gesa sampai dia tuntas menyelesaikan keinginannya. Rawahu Nasa'i wa sahhahu asy-Syaikhan. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Dalam hadis ini kita lihat indahnya muamalah Rasulullah SAW kepada cucu beliau, ya, kepada Hasan ataupun Husain. Ini menunjukkan bahwasanya ya beliau memang qudwah dalam hal ini. Ya, orang yang luar biasa, yang sangat sabar. Ya, bahkan dengan anak kecil sekalipun. Ya, bahkan dalam kondisi sholat sekalipun, dalam kondisi beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwasanya begini loh, ya, seharusnya memperlakukan anak-anak itu. Ya, karena anak-anak itu memang lebih cenderung untuk bermain, ya. Apapun yang dia lihat maka dia mengira itu adalah permainan untuknya. Bahkan orang sholat sekalipun, ya, dikiranya dia ngajak main kuda-kudaan. Makanya dia naik di atas punggungnya. Itu pandangan anak-anak, ya. Segala sesuatu yang dia lihat itu dia mengiranya permainan. Makanya di sini Rasulullah SAW ya tidak mau tergesa-gesa untuk bangun dari sujudnya sampai betul-betul cucunya itu puas bermain. Ya. Dan sujud termasuk rukun sholat yang boleh dipanjangkan. Ya, jadi tidak masalah ketika seorang memanjangkan sujudnya, apalagi kalau ada ya sebab yang membuatnya memanjangkan sujud. Ya, misalkan seperti yang terjadi kepada Rasulullah, atau karena ingin memperbanyak doa. Dan itulah yang perintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sujud itu adalah kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah. Maka perbanyaklah doa, dan barangkali doa kalian pada saat sujud itu diistijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis ini bolehnya seorang anak kecil, ya, meskipun belum mumayyiz, untuk masuk di dalam masjid, bahkan bermain di dalamnya. Ya, ini jelas sekali Rasulullah SAW mengajaknya ke masjid. Ya, Rasulullah sendiri yang mengajaknya. Bahkan Rasulullah membiarkan saat dia bermain, ya, di atas punggung beliau. Ini menandakan bahwasanya ya masjid itu bukan tempat yang haram bagi anak-anak. Ya, anak-anak boleh di sana. Dan ini justru melatih anak-anak untuk mencintai masjid. Maka jangan sampai ya kita orang dewasa ketika melihat anak-anak di masjid kita merasa tidak nyaman. Ketika melihat anak-anak tertawa-tawa di masjid, ya, kita marah. Kita marahi mereka, kita usir mereka dari masjid. Jangan sampai itu. Ya, meskipun seorang wali, ya, artinya orang tua atau kakek, ya, yang membawa anaknya ke masjid, harusnya dia bisa menjaga anaknya atau cucunya, sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau menjaga cucunya, makanya beliau turunkan di samping beliau. Ya, ketika beliau sampai di tempat sholat, beliau turunkan di samping beliau. Dan itu seharusnya yang dilakukan oleh orang tua. Jangan cuma menyuruh anaknya, ya, ketika datang waktu maghrib, ayo nak sholat, tapi dia sendiri sedang enak-enakan duduk di teras depan rumahnya, atau sedang menonton televisi, meninggalkan anaknya berangkat sendiri ke masjid. Kemudian kalau di masjid anaknya berbuat kegaduhan, dimarahi sama takmir masjid, ya, dia tidak terima. Bukan seperti itu, tapi ditemani, ya, ditemani di masjid, diajari bagaimana seharusnya seseorang itu berlaku di masjid, ya. Untuk apa masjid itu diajari. Makanya seorang wali, ya, yang di sini ya mungkin bisa jadi dia adalah ayah, bisa jadi dia adalah kakek, bisa jadi dia adalah kakak yang paling besar, ya, atau ibunya. Maka hendaklah dia menemani anaknya atau cucunya atau adiknya yang masih kecil, ya, terutama yang belum mumayyiz ketika di masjid, ya, supaya dia tidak berbuat kegaduhan, supaya tidak mengganggu orang lain yang sholat. Ya, jadi harus ada keseimbangan, ya, antara membolehkan anak itu ke masjid dan antara kewajiban orang yang bertanggung jawab terhadap anak itu untuk menjaga anak ini supaya tidak berbuat kegaduhan dalam masjid. Ya, karena kalau misalkan kita larang dia, nanti efeknya ke depan dia akan membenci masjid.
Kalau kita biarkan dia tidak diawasi, ya tidak didampingi, maka dia akan mengganggu jamaah yang lain yang ada di masjid. Makanya boleh dia ke masjid, ya asalkan ditemani, asalkan ada yang membimbingnya, ya ada yang bertanggung jawab untuk menjaga supaya anak ini tidak mengganggu jamaah yang lain yang ada di dalam masjid. Talib. Dalam hadis yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Yaitu hadis Anas ini ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Maka beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Faqultu wallahi la adhab. Maka aku berkata, demi Allah aku tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhaba lima amaroni bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hatiku berniat untuk pergi. Pergi memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara lisan Anas mengatakan, demi Allah aku tidak berangkat, aku tidak akan pergi. Tapi secara hati dia ingin pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fis suq. Maka aku pun pergi, ya. Kemudian aku melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Ya, karena melihat anak-anak itu asyik bermain, kemungkinan Anas ikut bermain. Atau paling tidak Anas menonton anak-anak yang sedang bermain. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafaya min warai. Maka tiba-tiba aku merasa Rasulullah itu memegang leher bagian belakangku dari belakang. Jadi Rasulullah tahu kemudian memegang leherku dari belakang. Qala fa nadhartu ilaihi wa huwa yadhak. Maka aku pun kaget ya dan menoleh ke belakang, ternyata dia tertawa melihatku. Jadi Rasulullah ketika tahu Anas tidak berangkat, artinya berangkat tapi tidak melanjutkan perjalanan, sedang asyik melihat anak-anak yang sedang bermain, maka dipegang lehernya dari belakang. Anas pun kaget, ya siapa ini? Ketika ditoleh ternyata Rasulullah, dan Rasulullah melihat Anas kaget, Rasulullah tertawa. Faqala ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas, ya Unais. Ya, Unais itu adalah panggilan kasih sayang terhadap Anas ya. Panggilan kecil ya. Dalam bahasa Arab ini namanya apa? Tasghir. Ya, dari kata Anas, Unais. Ya Unais, apakah kamu telah pergi sesuai dengan yang aku perintahkan? Qala qultu na'am ana adhab ya Rasulullah. Maka Anas pun mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berangkat. Qala Anas wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinin ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Kemudian Anas mengatakan, demi Allah aku telah berkhidmah kepada Rasulullah SAW 9 tahun lamanya, dan aku tidak pernah sekalipun mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada sesuatu yang sudah aku kerjakan, kenapa kamu melakukan ini dan itu. Dan kepada sesuatu yang aku tinggalkan, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu. Rawahu Muslim dan Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Baik. Dalam hadis ini ya, Anas bin Malik menceritakan kisah beliau bersama Rasulullah SAW. Karena beliau itu berkhidmah kepada Rasulullah semenjak Rasulullah SAW datang ke Madinah. Jadi sekitar 9 sampai 10 tahun. Ya mulai beliau berumur 10 tahun sampai beliau menginjak ke umur 20 tahun. Ya mulai beliau anak-anak sampai beliau remaja. Dan Anas mendapatkan ilmu yang banyak dari pergaulan beliau bersama Rasulullah SAW yang cukup lama. Dan beliau mengatakan bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak yang sangat indah. Ya, tidak ada manusia yang akhlaknya seindah akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengisahkan suatu ketika Rasulullah ini minta tolong kepada Anas untuk sebuah keperluan. Ya, yang namanya anak kecil ya kadang itu ya tidak menerima dengan sepenuh hati.
ada rasa enggan. Makanya Anas ini sampai bersumpah, demi Allah aku tidak akan pergi. Tapi hatinya mau melaksanakan. Ya, ini kadang anak-anak seperti itu. Dia itu mau nurut, tapi menampakkan kepada kita seolah-olah dia tidak mau nurut. Ya, ini kalau kita tidak ngerti masalah ini, maka biasanya kita mengambil sikap menganggap anak ini tidak nurut. Ya, sehingga justru kita malah imam menghukumnya ya atau bersikap kasar. Kita harus paham kapan anak ini nurut. Aslinya dia mau, aslinya dia nurut. Cuma dia ini ingin menunjukkan sikap bahwasanya dia punya pilihan. Ya, dia ini bukan anak-anak lagi, tapi punya pilihan. Ya, kita harus tahu. Jadi Rasulullah tahu ya, dalam hatinya Anas ini pengen melakukan. Nah, makanya beliau biarkan sampai Anas ini pergi berangkat. Yang namanya anak ketika mendapatkan amanah, ya, kadangkala di tengah jalan, di saat melaksanakan amanahnya ini ada hal-hal yang bisa memalingkan dia dari amanah. Ya. Misalkan ada tugas pekerjaan rumah misalkan, ya, disuruh sama orang tuanya membersihkan halaman. Baru pegang sapu temannya manggil, ayo main, keluar dah. Ya, pulang. Ditanya sama orang tuanya, bagaimana tadi tugasnya membersihkan rumah? Aduh lupa, tadi fulan datang ngajak main, makanya main. Lupa anak-anak itu. Ada tugas belajar bersama, ya, misalkan belajar bersama di rumah A. Semuanya perlengkapan dibawa, buku, pulpen, semua dibawa. Tapi sampai di sana ternyata dijadikan mainan, dibuat rumah-rumahan. Ya. Ini namanya anak-anak seperti itu. Makanya sebagai orang tua jangan bosan-bosan mengingatkan terus, diingatkan terus. Ya, namanya anak-anak itu memang cepat lupa dengan apa yang harusnya dia lakukan. Makanya Rasulullah tadi ketika tahu, oh Anas ini kayaknya lupa tadi perintah yang diperintahkan Rasulullah, sehingga dia asik ya mengamati anak-anak sedang bermain. Maka Rasulullah setelah memegang Anas dari belakang tadi, Rasulullah mengatakan, ya Anas, kamu sudah pergi ya untuk suatu keperluan yang aku perintahkan. Maka Anas baru ingat, makanya dia mengatakan, ya Rasulullah sekarang aku pergi. Ya. Itu seperti itu ya. Kadang butuh terus ditegur ya. Merintahkan anak itu tidak cukup sekali. Sholat juga demikian ya. Kadangkala kita suruh sholat, ya bi, ya mi, tapi tetap masih duduk atau tetap masih berbaring di kasurnya. Terus kita ingatkan, wudhu, habis wudhu, sholat, masih kadang ganggu adiknya, ya, kadang bermain dan sebagainya. Jadi tetap terus, ya, tetap terus diingatkan. Justru kita jangan bosan-bosan. Maka ini sebetulnya yang cocok ini tugasnya bunda, ya, karena kalau ayah itu ya ndak sabaran, ya. Sekali, dua kali, tiga kali ndak dilaksanakan, imah marah atau dia tinggalkan. Tapi ini bunda ini biasa yang sabar ya. Dengan fitrah yang Allah berikan kepada seorang wanita, yaitu fitrah cerewet ini ternyata ada fungsinya. Ya jangan suami aja yang dicereweti ya. Tapi anak ini perlu dicereweti. Ini fitrah ini termasuk keunggulan wanita ya. Keistimewaan wanita itu ketika Allah jadikan dia cerewet. Ini fungsinya ya. Karena kadangkala anak kita itu ya butuh kita cereweti. Ya tidak hanya sekali dua kali tapi terus sampai anak ini betul-betul melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Taib, dalam hadis yang berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna fatan syaban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pemuda yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah i'dzan li bizina. Maka anak ini ya, pemuda ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Fa aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu. Maka para sahabat di sekitar Rasulullah SAW itu langsung ya melototin anak ini, langsung marah ya. Langsung melarang pemuda ini yang minta izin untuk berbuat maksiat. Faqalu mah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain, kalian diam dulu, tenang ya, tenang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udnuh,
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada pemuda ini, mendekat sini, mendekat, dipanggil ya, disuruh mendekat ke Rasulullah SAW. Fadana minhu qariban fajalasa. Maka pemuda ini pun mendekat kepada Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, atuhibbuhu li ummika. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, apakah kamu suka kalau ibumu itu berzina? Ya, kalau seseorang berzina dengan ibumu. Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidaka. Maka pemuda ini mengatakan, demi Allah tidak, aku tidak suka ya Rasulullah kalau ada orang lain berzina dengan ibuku. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga manusia, ya orang-orang itu tidak suka kalau ibu mereka dizinahi. Afatuhibbuhu li bintika libnatika. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu suka ya kalau perbuatan zina itu dilakukan kepada putrimu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alinallahu fidaka. Maka pemuda ini mengatakan, demi Allah tidak ya Rasulullah, ya aku tidak suka kalau putriku itu dizinahi. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Maka Rasulullah ya mengatakan, demikian juga orang-orang tidak suka kalau putri mereka itu dizinai. Afatuhibbuhu li ukhtika. Rasulullah melanjutkan lagi pertanyaannya, apakah kamu suka kalau itu terjadi pada saudarimu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alinallahu fidaka. Maka laki-laki ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah, ya aku tidak suka itu terjadi pada saudariku. Qala walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga orang-orang tidak suka itu terjadi pada saudari-saudari mereka. Afatuhibbuhu li ammatika. Rasulullah melanjutkan lagi ya pertanyaannya, apakah kamu suka itu terjadi pada saudari ayahmu, ya bibimu dari ayahmu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alinallahu fitaka. Demi Allah aku tidak suka wahai Rasulullah. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim. Demikian juga orang-orang tidak suka itu terjadi pada saudari ayah mereka. Afatuhibbuhu li khalatika. Ya, apakah kamu suka itu terjadi pada saudari ibumu, ya, bibimu dari ibumu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alinallahu fidaka. Maka laki-laki ini mengatakan, aku tidak suka itu terjadi pada saudari ibuku. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga manusia, orang-orang tidak suka itu terjadi pada bibi-bibi mereka, pada saudari ibu mereka. Lantas fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada laki-laki itu. Wa qala Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Maka Rasulullah doakan, ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalikal fata iltafata yaltafitu ila syai'in. Maka setelah doanya Rasulullah itu ya, setelah kejadian itu ya, laki-laki itu tidak sama sekali melirik kepada perbuatan maksiat tadi ya. Bahkan perbuatan itu adalah sesuatu yang paling dia benci. Rawahu Ahmad wa sahahu Syekhon. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Dalam hadis ini ada beberapa faidah ya. Ini hadis ini sangat panjang dan diawali dari datangnya seorang pemuda kepada Rasulullah SAW. Ini aneh ya. Pemuda datang ke Rasulullah yang sudah tahu Rasulullah mengharamkan perbuatan zina, tapi masih minta izin untuk berbuat zina. Berarti keinginan dia untuk berbuat zina ini sangat besar. Ya karena kalau tidak, pasti dia malu. Dan dia tahu sadar bahwasanya tidak mungkin Rasulullah mengizinkan. Tapi karena dorongan yang sangat besar, mungkin dia sudah tidak kuat lagi, sehingga dia memberanikan diri untuk mengungkapkannya di hadapan Rasulullah. Akan tapi, ya sebesar apapun dorongan keburukan, dorongan kemaksiatan, selama seorang pemuda itu mendekatkan diri dengan orang yang alim, orang yang soleh, apalagi sampai meminta pendapat, bertanya kepada orang yang alim tersebut, maka di situ
kita masih berharap kebaikan pada anak muda ini. Ya, seburuk apapun dia, ya, sejelek apapun dia, sejahat apapun dia, tapi kalau dia masih dekat dengan orang soleh, dekat dengan ahli ilmu, dan masih mau bertanya, masih mau minta saran pendapat dari orang yang berilmu ini, maka masih ada harapan dia untuk menjadi baik. Ya, maka dekatkan ya anak-anak muda kita dengan orang-orang soleh, dekatkan anak-anak muda kita dengan orang berilmu. Ya, ajak mereka supaya mereka terbiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, berdekatan dengan orang-orang soleh. Ini ajak mereka, meskipun ya mereka mungkin tidak mengambil faidah yang banyak secara langsung sebagaimana kita, ya, tidak mencatat, mungkin tidak mendengarkan secara langsung, ya, dengan seksama, tapi kedekatan mereka dengan ahli ilmu ini penting. Ya, paling tidak mereka mendapatkan qudwah, ya, mendapatkan sosok yang bisa diteladani. Atau kalau mereka dapat masalah, mereka akan bertanya. Ya, mereka tidak akan sungkan lagi karena mereka sudah dekat pada ahli ilmu, kepada orang-orang yang soleh. Mereka akan bertanya ketika ada masalah. Yang menjadi masalah sekarang ketika anak-anak ini jauh dari ulama, jauh dari orang soleh. Ini menjadi masalah. Akhirnya kepada siapa mereka akan mengadu masalah mereka? Ya, orang tua sudah tidak mau lagi mendengarkan. Orang tua sudah cuek. Ya, ulama jauh dari mereka. Maka ya, satu-satunya yang dekat dengan mereka adalah teman-temannya. Dan teman-temannya mereka pun sama seperti mereka, sama-sama bingungnya. Ya, akhirnya tidak ada solusi. Ya, mungkin satu-satunya solusi adalah gadget yang ada di tangan-tangan mereka. Ini bahaya sekali. Maka dekatkan anak-anak itu dengan ahlul ilmu, dengan orang-orang soleh, ya. Ya, karena itulah peluang kebaikan akan masuk kepadanya. Bayangkan anak ini, ya, dalam kondisi ingin melakukan maksiat, ya, ingin berbuat maksiat, ketika dia bisa bertanya kepada Rasulullah, bisa minta izin kepada Rasulullah, ya, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan anak ini dari perbuatan maksiat, menjadi dia sangat membenci maksiat. Ya, ini berkat barokahnya Rasulullah SAW, doanya Rasulullah. Ya, tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwasannya bisa jadi orang-orang soleh, ya, orang-orang ahli ilmu, para ulama itu juga, doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya juga kita berharap doa dari mereka. Ya, anak-anak kita ini kalau didoakan sama orang-orang yang soleh, ya mudah-mudahan doa-doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini ada 3 langkah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati, ya, istilahnya memberikan solusi bagi anak muda ini. Yang pertama adalah beliau itu berlemah lembut di awal, ya. Ini terbukti ketika beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, kalian diam dulu, ya, tenang dulu, jangan emosi. Ini Rasulullah meredam para sahabatnya yang lain untuk mencela anak muda ini, untuk mengusir anak muda ini. Tapi justru Rasulullah menyuruh anak muda ini untuk mendekat. Ini ada uslub, ya, supaya Rasulullah SAW mendekatkan anak muda ini supaya lebih mudah menerima apa yang akan disampaikan. Jadi kadangkala orang yang berbuat salah itu tidak langsung, ya, ditegur. Ada orang salah itu tidak langsung dipukul, dia akan lari, ya. Selembut apapun pukulan kita, tapi kalau namanya pukulan lari orang. Tapi pegang dulu tangannya. Ya, sebelum dipukul pegang dulu tangannya, ya, supaya kalau dipukul tidak lari. Ya. Jadi Rasulullah mengambil hati anak muda ini dengan mengatakan dekat ke sini. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu yang kedua adalah dengan mengajaknya diskusi. Ya, mengajaknya diskusi, ditanya, ini kalau ini terjadi pada ibumu, kamu mau enggak? Dia mengatakan enggak mau. Oh ya, kalau begitu orang lain pun enggak mau ibunya kayak gini. Kalau ini terjadi pada putrimu, kamu mau enggak? Enggak mau. Oh, kalau gitu orang lain pun putrinya enggak mau dilakukan seperti ini. Saudarimu enggak mau. Begitu juga orang lain, saudarinya enggak mau diperlakukan seperti ini. Demikian seterusnya. Akhirnya dia sadar, oh iya, kalau begitu
Ya, wanita yang nanti akan ya berbuat maksiat bersamanya itu pasti ibunya orang lain, pasti putrinya orang lain, pasti saudarinya orang lain, pasti bibinya orang lain. Mereka semua tidak ridho. Ya, kalau begitu tinggalkan ini perbuatan yang menyakiti banyak orang. Ya, menyakiti banyak orang. Makanya uslub yang kedua adalah berdiskusi ya. Berdiskusi supaya mereka itu betul-betul puas dengan jawaban kita. Ya kadang-kala kalau kita katakan, ini namanya kadang anak muda itu kan kita tidak bisa menebak ya arah pikirannya seperti apa. Tapi ketika kita mungkin katakan ya ini haram, perkataan ulama seperti ini, ya mungkin mereka menerima. Tapi masih ada kegundahan-kegundahan dalam hatinya. Tapi kalau kita ajak diskusi, kemudian dia merasa puas dengan apa yang kita diskusikan, ini insya Allah dia akan betul-betul meninggalkan perbuatan itu dan hati mereka merasa puas. Tidak ada lagi kegundahan lagi. Ya, maka cara Rasulullah yang kedua ini setelah Rasulullah dekati hatinya, Rasulullah ajak diskusi. Baru kemudian yang ketiga Rasulullah doakan. Ya, ini yang penting ya, doakan. Doakan doa yang baik-baik. Ya. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Ini doa yang baik. Jadi ini termasuk cara ya Rasulullah SAW dalam mengobati penyakit anak muda. Demikian juga kita doakan. Ya. Kalau kita melihat mungkin di antara anak-anak kita ya, mulai menjauh dari sholat misalkan, mulai males ketika belajar, ya, ketika mau datang ke sekolah, doakan ya, doakan supaya Allah SWT membimbing anak-anak kita. Baik. Hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan doa juga adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW memelukku. Wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah dia Al-Qur'an." Wa rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya dari Imam Bukhari. Wa zada Ahmad wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berdoa untuk Ibnu Abbas supaya Allah mengajarinya ya Al-Qur'an dan agama. Ya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir Al-Quran dan agama. Ini kalau kita lihat riwayat yang lebih lengkap dalam Sahih Bukhari, bahwasanya kisah ini terjadi ketika Rasulullah SAW buang hajat. Kemudian Rasulullah selesai buang hajat, mau wudhu, ternyata di luar itu sudah disiapkan air untuk wudhu. Maka Rasulullah bertanya kepada istrinya ya Maimunah, ini siapa ini yang menyiapkan air wudhu ini? Maka Maimunah mengatakan Abdullah bin Abbas. Ya, maka pada saat itulah Rasulullah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas dengan doa tadi. Ini mukafaah ya, artinya membalas kebaikan anak-anak itu dengan doa. Ya, dalam hadis ini. Ini yang diajarkan Rasul kita SAW. Jadi kalau ada anak-anak ya misalkan tiba-tiba Masya Allah ya luar biasa dalam suatu hari itu kadang-kadang anak-anak luar biasa. Ya, tiba-tiba datang sekolah, ya ganti baju, mandi, bajunya itu ditaruh di tempatnya, tasnya ditaruh di tempatnya, mandi sendiri bersih, ya sisiran, Masya Allah luar biasa ini. Ya, kadang-kadang datang ya lihat dapur banyak cucian dicuci sampai bersih, ya. Nah ini ketika melihat anak-anak seperti itu maka kita motivasi dia, motivasi. Dan salah satu motivasinya adalah dengan doa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kadang-kala kita itu motivasi anak-anak dengan dunia. Mau diberikan sepeda motor, mau diberikan sepeda pancal ya, mau diberikan mobil remote atau boneka. Tapi kita lupa dengan motivasi yang berupa doa. Padahal motivasi dunia itu kalau sudah rusak selesai ya. Mobil remote kalau sudah rusak,
boneka kalau sudah rusak, sepeda kalau sudah rusak, selesai. Tapi kalau doa ini, ya, apalagi doa yang berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan kesolehan, maka ini maslahatnya sampai akhirat. Bukannya kita dilarang untuk memotivasi dengan dunia, bukan. Tapi ada motivasi yang lebih penting dari itu, yaitu motivasi akhirat. Ya, kita doakan anak-anak itu. Dan doa di sini yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas adalah supaya Allah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah pemahaman tentang agama. Berarti ini adalah doa yang paling penting, ya, atau ilmu yang paling penting yang seharusnya dikuasai oleh kita. Ya, karena tidaklah Rasulullah memilihkan doa kecuali doa yang paling penting. Dan ini yang dimintakan Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Berarti ini paling penting, supaya anak-anak kita itu, dan kita juga, ya, jangan sampai kalah dengan anak-anak, supaya kita paham Al-Quran. Ya, Al-Quran itu firman Allah. Ya. Firman Allah, Allah berkata kepada kita, kepada makhluknya. Ya, firman Allah ada di Al-Quran. Maka termasuk ilmu yang paling penting adalah memahami Al-Quran. Ya, tentu memahami Al-Quran tidak bisa kecuali dengan paham bahasanya dulu. Ada prosesnya, ya, paham bahasanya Al-Quran, baru kita bisa memahami Al-Quran. Ini ilmu yang pertama, ya, ilmu tentang Al-Quran. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang agama secara keseluruhan. Ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis. Ini ilmu agama secara keseluruhan. Ini juga penting, ya, karena kehidupan seorang muslim itu tidak lepas dari ilmu agama. Ya, dalam dia berkeyakinan, maka itu ada ilmunya sendiri, yaitu ilmu akidah. Dalam dia beribadah, maka ada ilmunya sendiri. Dalam dia bermuamalah, ada ilmunya sendiri. Ya. Jadi ini adalah ilmu penting, ya. Seharusnya ilmu-ilmu ini kita kuasai, ya, atau paling tidak anak-anak kita, ya, menguasai. Kalau memang kita sudah, ya, mungkin sudah lewat, ya, tidak bisa maksimal, anak-anak kita harus maksimal. Tapi kita juga harus tetap, ya, menuntut, kalau yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah, ya, hasilnya. Kita diminta untuk berusaha. Ya. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, ya, meskipun kadang tidak sampai kepada menjadi seorang alim, tapi dia terus istiqomah dalam menuntut jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, hadis yang berikutnya ini kebalikannya, ya. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan untuk keburukan diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa untuk keburukan anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian berdoa untuk keburukan harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ya, supaya tidak bertepatan dengan waktu yang mana itu adalah waktu mustajab, sehingga Allah mengabulkan doa-doa buruk kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kisah ini terjadi pada sebuah peperangan. Ketika itu kaum muslimin, ya sangat kekurangan tunggangan, ya. Bahkan satu ekor unta itu diganti menaikinnya antara 5 sampai 6 sampai 7 orang. Ya, satu unta ada 7 orang itu gantian naik, ya. Yang satu naik, yang 6 turun. Nanti satu lagi naik, yang 6 turun, ya, gantian. Yang tadi naik turun. Begitu digilir seterusnya. Maka ketika salah seorang naik unta itu tidak mau, ya. Tidak mau bangkit. Ya, mungkin karena kecapean atau apa, tidak mau bangkit. Kemudian dia melaknat unta itu. Maka Rasulullah dengar, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang melaknat untanya? Ya, maka dia mengatakan, saya tadi, ya Rasulullah. Kalau begitu ambil untamu, pergi jauh-jauh. Jangan sampai unta yang terlaknat ini ada di unta-unta kita. Jadi Rasulullah SAW sangat berhati-hati. Ini unta ini sudah dilaknat, jangan sampai unta ini berada di barisan
kaum muslimin, bisa jadi laknat itu akan mengenai seluruh kaum muslimin. Maka orang tadi suruh mengambil ontanya, suruh dijauhkan dari pasukan. Itu hadis ini kisahnya seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah secara umum ya melarang untuk melaknat 3 hal ya. Yang pertama adalah diri sendiri. Jangan. Kadang-kadang kita merasa kesal dengan diri kemudian melaknat diri. Ini tidak baik ya. Tidak baik, tidak boleh dalam Islam. Justru doakan diri ya, bukan malah dilaknat. Demikian juga yang kedua, jangan melaknat anak-anak. Ya, jangan melaknat anak-anak. Tapi doakan anak-anak ya. Ya, senakal apapun mereka, misalkan membuat kita jengkel, membuat kita marah, jangan sampai kata-kata laknat itu keluar dari mulut kita kepada anak-anak kita. Demikian juga harta ya. Harta pun demikian, karena harta ini bermanfaat bagi kita. Kalau harta itu menjadi terlaknat dan tidak berkah, maka kita sendiri yang akan rugi, yang akan sengsara. Jadi justru doakan supaya Allah memberkahi harta kita. Demikian juga termasuk ya, mungkin dari laknat itu juga mencela ya. Jangan mencela diri kita, jangan mencela anak-anak ya, seperti apapun itu juga anak kita. Celaan dia termasuk celaan kita. Ya makanya kalau orang lain mencela anak kita, kita kan tidak terima. Ya kalau begitu jangan kita cela. Nah, kenapa orang lain kalau mencela kita tidak terima, tapi kita sendiri mencela anak-anak kita? Ya maka jangan cela. Baik. Sebaliknya seperti yang sebelumnya, yaitu doakan. Doakan diri kita, doakan anak-anak, dan doakan harta kita supaya Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Baik, mungkin ini ya, mudah-mudahan bisa memberi kebaikan bagi kita, keluarga kita, ya, dan juga harta kita. Dan Allah SWT berikan kita istiqomah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.